Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'duh. Pada kesempatan kali ini kami akan meneruskan pembacaan kitab Matan Hikam karya daripada Syekh Atha'illah As-Sakandari, di mana kitab ini berisi beberapa hikmah yang mungkin bisa menjadi pegangan hidup kita. Langsung saja kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatu kat tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk tajrid, sedangkan Allah masih menempatkan atau menegakkan kamu di dalam dunia asbab, sebab akibat, maka itu termasuk syahwat yang samar, syahwat khafiyah atau syahwat yang terselubung. Wa iradatu kal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Sedangkan keinginanmu untuk berada dalam asbab, sebab akibat, sedangkan Allah sudah menegakkan kamu atau menempatkan kamu di dalam tajrid, maka itu termasuk menjatuhkan diri dari himmah yang tinggi, dari himmah aliyah. Di dalam hikmah yang kedua ini, Syekh Atha'illah As-Sakandari menggunakan beberapa istilah yang biasa digunakan atau ditemukan dalam kitab-kitab tasawuf, dalam kitab-kitab sufi. Pertama ada istilah tajrid, kedua ada istilah asbab, ketiga ada istilah syahwat, dan keempat ada istilah himmah. Kita pahami dulu satu persatu istilah-istilah tersebut supaya nanti bisa mendapat gambaran atau pemahaman yang utuh pada hikmah yang kedua ini. Pertama ada tajrid. Tajrid itu artinya ibaratun an adami tasyawulihi tilkal asbab atau bitilkal asbab li ajli ghardi ma yanalu fid dunya, yaitu penanggalan atau pelepasan aspek-aspek duniawi dari jiwa, atau singkatnya bisa dikatakan pemurnian jiwa. Sedangkan asbab itu mempunyai pengertian suatu jiwa yang masih ditegakkan atau ditempatkan oleh Allah dalam dunia sebab akibat. Seperti mencari rizki, itu namanya sebab akibat. Sedangkan yang dinamakan syahwat, pengertian dari syahwat, syahwat itu secara bahasa, secara lughah mempunyai arti tatapan yang kuat atau keinginan yang kuat. Sedangkan pengertian menurut maknanya atau terminologinya atau istilahnya, syahwat itu mempunyai arti keinginan kepada bentuk-bentuk material dan duniawi seperti harta, makanan, lawan jenis, atau perhiasan. Itu dinamakan syahwat. Syahwat itu berbeda dengan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu keinginannya pada sesuatu yang bukan material, bukan materi. Keinginannya pada sesuatu yang tidak tampak, seperti egois, seperti sombong, itu namanya hawa nafsu. Kalau syahwat itu keinginannya pada sesuatu yang berbentuk materi. Sedangkan pengertian dari himmah, himmah itu merupakan lawan kata atau lawan kalimat, lawan pengertian daripada syahwat.
yang juga memiliki arti keinginan yang kuat atau tatapan yang kuat. Namun, bila syahwat itu merupakan keinginan yang rendah, yang hina. Sedangkan himmah adalah keinginan yang tinggi, keinginan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pengertian-pengertian daripada istilah-istilah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah yang kedua ini. Orang yang punya keinginan untuk tajrid, yaitu keinginan fokus kepada Allah, ibadah kepada Allah, misalnya keinginan berzikir terus, sedangkan orang tersebut masih ditempatkan dalam dunia sebab akibat, maka itu termasuk syahwat yang samar, syahwat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita ingin berzikir terus, sholat terus, sedangkan kita masih punya istri, masih punya anak untuk dinafkahi, untuk kita mencari kerja, kasab untuk menafkahi istri dan anak tersebut. Ketika kita melakukan dzikir terus, sholat terus, sehingga anak dan istri tersebut akan kelaparan misalnya, kebutuhannya tidak tercukupi misalnya, maka itu termasuk dosa. Karena dengan demikian berarti Allah itu menempatkan kita dalam dunia sebab akibat. Tidak boleh kita fokus ibadah mahdhah seperti sholat, seperti dzikiran. Kita tidak boleh fokus ke situ. Harus kita menafkahi istri misalnya, harus kita menafkahi anak. Sebab kita punya istri maka wajib dinafkahi. Sebab kita punya anak, maka wajib anak tersebut dididik, dinafkahi, diajari ilmu. Itu namanya dunia sebab akibat. Ketika seseorang mempunyai keinginan berzikir atau ibadah terus kepada Allah, sedangkan dia masih ditempatkan dalam dunia sebab akibat tadi, maka orang tersebut adalah mempunyai syahwat. Mempunyai keinginan untuk berzikir itu sebenarnya syahwat yang tidak boleh diikuti, karena masih punya tanggung jawab, yaitu menafkahi istri dan anaknya. Maka ibadah kita itu melalui menafkahi istri, karena menafkahi istri, menafkahi anak itu juga ibadah. Jangan sampai keinginan kita untuk dzikir sehingga keluarga kelaparan, tidak terurus, itu termasuk kesalahan. Karena Allah sendiri masih menempatkan kita pada kewajiban-kewajiban tersebut. Karena ibadah itu maknanya sangat luas. Tergantung makomnya, ditempatkan di mana seseorang tersebut. Apakah orang tersebut masih punya istri atau anak, atau punya jabatan. Kalau punya jabatan, kita wajib mengurusi jabatan tersebut agar sesuai dengan hukum-hukum Allah. Jangan sampai kita misalnya dikasih jabatan, terus keinginan kita mau dzikir terus, keinginan mau sholawatan terus, keinginan mau sholat terus, sehingga jabatannya tadi tidak terurus, jabatannya tadi sehingga tidak amanah, maka itu termasuk syahwat. Kalau kita diberi pangkat oleh Allah, ya sudah, pangkatnya itu diurusi. Kita ibadahnya lewat pangkat atau jabatan tersebut, yakni dengan bertugas yang amanah, jujur dalam mengemban tugas tersebut. Itu juga ibadah. Sebaliknya, sedangkan keinginanmu berada dalam dunia sebab akibat, sedangkan Allah sudah menempatkan kamu dalam tajrid, maka itu termasuk menjatuhkan diri dari himmah yang tinggi, dari keinginan yang tinggi, dari pencapaian kepada Allah.
Contoh begini, ada seseorang yang sudah tidak punya anak, tidak punya jabatan, sudah tidak punya istri atau sudah tidak punya suami, dan biaya hidupnya sudah ditanggung oleh anak-anaknya misalnya, atau ada orang lain yang sudah menanggung hidupnya, maka orang tersebut berarti sudah ditempatkan oleh Allah dalam tajrid, yakni harus memfokuskan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makan kita sudah ada yang nanggung, misalnya anak-anaknya, atau siapalah yang menanggung biaya hidupnya. Anak sudah tidak punya misalnya, sudah berkeluarga semua, istri juga sudah tidak punya. Lah itu kalau kita berkeinginan kerja terus sehingga melupakan dzikir, melupakan sholat, berarti itu menjatuhkan diri dari himmah yang tinggi.